Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahrul Rizky, Muhammad Jahrul Hairi Rizky, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 kelas D. Dalam hal ini akan menjelaskan terkait modul ajar Kurikulum Merdeka bagian step atau langkah-langkah dalam mengajar. Ya, video ini dibuat untuk laksanakan tugas akhir dari writing professional konteks oleh Ibu Mimai. Jadi langsung saja. Yang pertama untuk informasi umum. Jadi di sini penulis atau perancang membuat modul dan mengambil fase E yaitu kelas 10. Dan tema yang diambil adalah descriptive text dengan topik Amazing Place Around the World. Ya, jadi langsung saja. Untuk model pembelajarannya di sini perancang atau penulis menggunakan blend learning yaitu PBL dan CEL yang terintegrasi pembelajaran diferensiasi. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Namun sebelum itu, ini adalah tujuan pembelajaran dan CPTP-nya. Ya, pertanyaan mantik. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya di sini terbagi menjadi 3. Ada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, setelahnya itu ada kegiatan penutup. Yang pertama akan kita bahas yaitu kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan ini selama 5 menit ada satu fase yaitu persiapan dan pendahuluan yang dimana dalam 5 menit itu guru akan menarik semangat siswa untuk lebih aktif dalam belajar sehingga di saat ingin masuk kegiatan inti murid-murid atau siswa itu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Adapun step-step yang ada di kegiatan persiapan ini yaitu antara lain tentu saja guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian berdoa menurut keyakinan masing-masing. Setelah itu setelah berdoa guru kemudian menanyakan kabar dari semua muridnya menggunakan good morning, how are you today dan sebagainya. Tujuannya untuk menyapa awal siswa agar interaksi mulai tersambung dan terangsang. Selanjutnya itu guru mengecek kehadiran siswanya, peserta didiknya, yang dalam hal ini agar seorang guru itu tahu siapa yang hadir dan tidak hadir. Setelah itu guru memberikan pertanyaan pemantik terkait pembelajaran hari ini. Salah satunya itu what is the most beautiful place you've ever visit or seen online. Jadi seorang guru bertanya kepada muridnya tempat apa yang indah yang pernah ia lihat secara online, ya. Kemudian nanti siswa itu akan berpendapat, entah itu berpendapat sendiri ataupun ditunjuk atau guru memilih siapa yang akan berpendapat sehingga itu menyebabkan siswa itu tertarik untuk mengikuti pelajaran sehingga semangat yang ada pada dirinya untuk berkomentar itu keluar dan mengakibatkan pembelajaran lebih semangat dan lebih aktif kembali. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Today we will learn how to describe amazing place, tentang descriptive text yang dimana tentang mendeskripsikan tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat yang bagus menggunakan bahasa Inggris yang simple. Seperti itu. Setelah itu, guru menjelaskan bagaimana cara penilaiannya terkait dari awal sampai akhir. Nah, mungkin itu untuk kegiatan pendahuluan. Selanjutnya kita beralih ke kegiatan inti yaitu selama 35 menit. Nah, di kegiatan ini ada beberapa fase. Dalam hal ini menggunakan problem based learning pembelajaran berdiferensiasi. Jadi fase pertama itu adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi di saat kegiatan pendahuluan selesai, setelah itu guru memberikan kepada siswanya itu sebuah teks yang berjudul Santaroni A White A Blue Paradise. Ya, yang dimana siswa akan diberikan teks tersebut, kemudian ia akan membaca dan menggaris bawahi adjektif dan non phrase yang ada pada teks tersebut. Setelah itu, setelah siswa melihat teks dan menggarisbawahi adjektif dan non phrase tersebut, kemudian seorang guru memberikan pertanyaan pemahaman, ya. Nah, di sini
melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru akan memberikan pertanyaan sesuai dengan eh, kecakapan dari siswanya, yaitu ada low, medium, dan high. Untuk yang low, where is Santorini? What color are the hosts? Untuk yang medium, what makes Santorini special? High, what language structure makes this text effective? Tujuannya untuk eh, menargetkan siswa itu sesuai dengan levelnya, karena menggunakan metode diferensiasi, yaitu pembedaan pembelajaran yang berdiferensiasi yang menargetkan tujuannya itu sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan pola atau sesuai dengan kemampuan dari muridnya. Lanjut ke fase kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik, yang dimana di sini guru membuat kelompok, membagi siswanya menjadi beberapa kelompok heterogen yang terdiri ada low, medium, dan high. Setiap kelompok itu diberi gambar tempat terkenal, ya, misalnya Candi Borobudur, Menara Eiffel, atau dan lain sebagainya. Kemudian tugas dari masing-masing kelompok itu adalah menyusun grafik organizer tempat tersebut, yang dimana itu formatnya ada nama, lokasi, features, adjective, atau non-phrase. Tentunya itu sesuai dengan diferensiasi yang tadi, ada low, medium, dan high. Kemudian di fase ketiga ada membimbing penyelidikan atau penyusunan teks, di mana siswa sudah mulai untuk merancang, berdiskusi bersama teman kelompoknya, melakukan penyelidikan, dan kemudian menyusun teks tersebut. Ya, di sana guru memberi bimbingan sesuai tingkat kesiapan. Yang low diberi contoh kalimat pembukaan dan daftar adjektif, yang medium diminta untuk mengembangkan deskripsi dengan struktur dan description. Kemudian untuk yang high didorong membuat teks lebih detail dan menarik. Tujuannya apa? Untuk melihat kemampuan siswa tersebut terkait low, medium, dan high-nya. Jadi di sana mereka akan merasakan keadilan karena pemahaman mereka yang bisa kita bilang berbeda-beda, sehingga tingkatan-tingkatan ini dalam pembelajaran diferensiasi itu perlu mengukur sejauh mana pengetahuannya, kemudian sedikit demi sedikit akan ditingkatkan hingga menjadi setara keseluruhannya. Kemudian di fase terakhir yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi setelah mereka berdiskusi, maka satu atau dua orang perwakilan kelompok itu akan mempresentasikan hasil project atau hasil yang sudah didiskusikan, deskriptif teks yang sudah didiskusikan. Kemudian guru setelah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh siswanya, guru itu memberi apresiasi, ya, sesuai levelnya. Untuk yang low, apa tempat yang kamu pilih, kenapa kamu suka? Dan untuk yang medium, apa yang buat deskripsi menarik? Dan untuk yang high, apa tantangan membuat deskripsi yang efektif? Sehingga membuat mereka itu bisa menjawab sesuai dengan tingkatan mereka pada saat itu. Bukan berarti membeda-bedakan, akan tetapi supaya pembelajaran itu adil dan bisa diterima oleh semuanya, dan bisa dipahami oleh semuanya sesuai dengan tingkatan pada saat itu. Kemudian sedikit demi sedikit maka akan disamaratakan. Itu saja mungkin untuk kegiatan intinya. Kemudian untuk kegiatan penutup yaitu refleksi dan evaluasi. Tentu saja di sini di kegiatan akhir ini adalah guru menyampaikan kembali pada siswa pelajaran apa hari ini. Jadi guru itu akan menyampaikan kembali, refleksi kembali untuk membuat siswa itu mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Kemudian guru menyimpulkan. Namun sebelum guru menyimpulkan, guru akan menyuruh siswanya untuk menyimpulkan hasil hasil pembelajaran hari ini secara mandiri, kemudian berpendapat di depan teman-temannya sebelum guru menyimpulkan hasil akhir finalnya. Ya, kemudian guru memberi umpan balik atas tulisan siswa atau memberi reinforcement kepada siswa terkait tulisannya, sehingga membuat siswa itu tetap semangat dan tidak merasa jatuh di saat sudah melakukan apa yang sudah ditugaskan. Kemudian guru memberikan penguatan serta motivasi untuk membangun
motivasi siswa serta keingintahuan siswa dalam mengeksplor tempat-tempat luar biasa yang ada di luar. Oke, lanjut. Guru memberi umpan balik, setelah itu memberikan motivasi, setelah itu kelas pun ditutup dengan doa bersama. Dan kemudian adapun kelupaan di awal terkait tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya kami penulis ambil dari CP yang sudah kita searching di website Kemendikbud, ya, itu membaca dan memisah. Tujuannya yang pertama itu mengidentifikasi informasi utama data deskripsi tentang tempat, menggunakan adjektif dan non phrase dalam menyusun deskripsi tempat, menulis deskripsi singkat tentang tempat wisata dengan struktur yang benar, ya. Eh, Mungkin hanya itu saja. Dan untuk assessmentnya itu penulis menggunakan 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostik yang dimana itu berada di awal untuk menstimulus mengetes pemahaman awal siswa. Kemudian asesmen formatif di saat siswa sedang melaksanakan eh, tugas atau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan. Kemudian asesmen sumatif di saat akhir pembelajaran, ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih penulis ucapkan untuk dosen pengampu yaitu Mimai telah mengajarkan kami bagaimana cara writing yang benar dalam konteks profesional. Mungkin hanya itu dari saya, Muhammad Jadwal Rizky. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.